Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin asri wasyaf'i wal watri wal laylin yasar. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita mampu kita manfaatkan sebagai energi positif yang akan mengembalikan seluruh aktivitas kita berbuah keberkahan dalam kehidupan. Keberkahan dalam kehidupan ini itu ternyata adalah implikasi dari proses bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Proses bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti seluruh perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perintah dan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cek dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia itu di dua kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah manusia berkaitan dengan waktu, dan yang kedua adalah manusia berkaitan dengan tempat. Nah, kalau kita telusuri manusia berkaitan dengan waktu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa waktu itu dengan beberapa istilah nama waktu. Dan waktu-waktu itu kebanyakan dalam Al-Quran itu selalu diawali dengan huruf qasam yang menunjukkan dia adalah bentuknya sumpah. Sumpah itu adalah menunjukkan bahwa apa yang disumpahkan itu merupakan sesuatu yang sangat urgent. Saking urgentnya, maka kemudian Allah mengingatkannya dengan menggunakan waul qasam, dengan harapan orang yang membaca atau orang yang mendengar, orang yang memahaminya itu terhubung dengan kepastian bahwa dirinya terkoneksi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam bahasa sosial kita, kalau sumpah itu digunakan, itu adalah dalam bentuk untuk menunjukkan bahwa apa yang diucapkan itu harus dipercaya oleh orang lain, sehingga orang lain langsung terikat dan mempercayai apa yang disumpahkan oleh kita. Contoh, wallahi demi Allah, menunjukkan apa yang diungkapkan itu ada keterhubungan, keyakinan, dan ada kesaksian, proses kesaksian dengan yang lain. Keterhubungan yang pertama, kalau kita menyebutkan sumpah wallahi demi Allah, berarti menunjukkan apa yang diucapkan itu adalah benar. Yang kedua, menarik orang lain agar orang lain ikut serta dengan apa yang disumpahkan. Itu kira-kira sumpah dalam kehidupan sosial kita. Nah, kalau kita uraikan kalimat sumpah ini dengan sumpah Allah berkaitan dengan waktu, maka kemudian Allah juga memberikan beberapa variasi waktu yang oleh kita harus diperhatikan, harus dipahami. Apa waktu-waktu itu? Yang paling masyhur dan itu kemudian dijadikan sebagai salah satu surat, itu kemudian disebut dengan surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu asar. Nah, demi waktu asar itu juga identik dengan waktu asar, menunjukkan kalau waktu asar identik dengan asar, menunjukkan bahwa asar itu adalah waktu yang samporet gitu.
Itu kalau asar diidentikan dengan waktu yang menunjukkan ada waktu sholat asar, jadi sampoe. Nah, waktu asar juga tidak menunjukkan bahwa dia sampoe, tetapi waktu asar menunjukkan ada masa demi masa. Kalau demi masa berarti menunjukkan ada perputaran manusia, ada perputaran kehidupan di mana manusia harus ikut serta dalam perputaran kehidupan itu. Nah, perputaran kehidupan manusia dalam Al-Quran kemudian diklasifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak ada dua. Yang pertama adalah perputaran ekonomi. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kai layakuna dulatan bainal aghnia. Dulatan bainal aghnia itu adalah bagaimana manusia berkaitan dengan harta benda, dan harta benda itu harus diputarkan. Maka disebut saja kai layakuna dulatan bainal aghnia. Harta itu harus berputar karena harta tidak boleh didominasi oleh setiap orang. Yang kedua, perputaran itu juga bukan hanya dalam berbentuk putaran harta benda, tapi perputaran dalam bentuk kekuasaan. Maka putaran dalam bentuk kekuasaan itu disebut dalam istilah bahasa Arab disebut dengan daulah. Itu daulah. Jadi kedaulatan, nah, dalam bahasa kita kan ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu bahasa Arab. Dari apa? Dari daulah, kekuasaan dan kewenangan. Nah, pergantian itu juga menunjukkan bahwa sebuah kekuasaan dalam kehidupan itu juga tidak ada yang abadi. Dia akan terus berpindah-pindah, dia akan terus berputar. Maka pergantian kepemimpinan disebut dengan pergantian kekuasaan. Itu. Maka pergantian kekuasaan itu ada di tangan rakyat, disebut dengan kedaulatan rakyat. Karena kepemimpinan diputarkan secara sosial agar setiap orang itu mampu ikut serta dalam rangkaian perputaran itu. Nah, apa hubungannya sekarang bahwa manusia juga kita sebagai manusia yang muslim dan mukmin ikut dalam putaran itu? Nah, kita cek. Kalau putaran alam dunia dan alam semesta ini adalah dalam Al-Quran disebut wakil kal ayam mudawiluha. Nah, itu adalah itulah hari-hari di mana hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diputarkan. Berarti alam semesta ini berputar terus, berputar. Itu sama istilahnya, diambil kalimat dari daulah. Jadi alam semesta secara natural dia secara sunatullah langsung berputar. Pertanyaannya adalah kalau dia berputar berarti ada titik putar, gitu. Jadi kalau dia berputar ada titik putar, ada pusatnya di mana dia titik putar itu. Kalau alam dunia ini bulat, pasti kalau pakai rangka semuanya juga pasti ada titik pusatnya. Dari atas ke bawah, dari samping kanan ke kiri, itu semuanya bersatu sehingga nanti membentuk satu putaran dunia ini. Maka disebut saja Mekah itu, Ka'bah itu adalah pusaran titik bumi. Itu Ka'bah itu, pusaran titik bumi. Karena dia pusaran titik bumi, maka pusat bumi ada di Ka'bah. Itu di alam semesta. Ini yang dalam beberapa literatur ilmiah kemudian disebutkan memang Ka'bah itu adalah pusat bumi. Dan sampai sana, itu kan putaran yang sangat besar. Nah, kalau kita menjadi bagian dari putaran bumi itu, berarti manusia kita, manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah, menjadi bagian yang diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah punya putaran tersendiri dalam kehidupan kita, dalam setiap individu kita juga diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti dalam jiwa kita juga ada titik putarnya. Gak mungkin tidak ada titik putar dalam diri kita. Dalam bahasa yang gampang, dalam kehidupan jasad kita, titik putar itu kemudian disebut dengan pusar, alias bujang. Itu kan ujung-ujungnya. Kenapa dia titik pusar itu bujang? Kita cek.
Kalau kita sebelum dilahirkan kemudian berbentuk di alam rahim, dia berbentuk menjadi bulat, rahim itu bulat, maka kemudian penghubung antara dunia anak, ya, dunia bayi dengan dunia yang ada dalam rahimnya itu masuk di pusaran tali ari-ari. Tali ari-ari itu adalah sebagai penghubung untuk menghidupkan seluruh organ hidup manusia. Maka tatkala kemudian manusia itu kemudian dilahirkan, maka segera diputus karena dia sudah dianggap punya putaran tersendiri. Nah, putaran tersendiri itu pasca manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bermuara pada qalbu. Gitu. Bermuara di mana? Bermuara di hati nurani. Jadi manusia, putaran manusia itu adalah qalbu, nurani kita. Seluruh organ tubuh kita itu dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh qalbu kita. Jadi kalau putaran kita positif, itu didasarkan atas dasar bahwa hati kita memang positif. Tapi kalau putarannya ini adalah negatif, maka sesungguhnya itu diputarkan oleh hati yang negatif. Itu berkaitan dengan waktu. Maka biar putaran nurani ini selalu positif, maka dia harus terhubung. Terhubung dengan apa? Terhubung dengan waktu, di mana nurani ini harus selalu dihubungkan dengan batas-batas waktu yang telah Allah tentukan. Salah satunya tadi disebut dengan wal asri, demi waktu, demi masa. Bisa demi masa diartikan berarti seluruh kehidupan kita itu adalah putarannya adalah masa. Di mana saja kita diputarkan secara pribadi kita, itu pada dasarnya seluruh organ tubuh kita terhubung dengan nurani kita, dan nurani kita lah yang mengendalikan masa-masa organ tubuh kita dengan waktu. Itu kira-kira. Nah, maka ada wal asri, demi waktu, demi masa. Apakah cukup demi masa? Tidak juga. Ternyata Allah juga kemudian bersumpah dengan sumpah yang lain. Sumpah yang lain misalkan saja kita sebut wadduha, demi waktu duha. Apa hubungannya kalau kita berhubung dengan waktu duha? Nah, apa hubungannya kita dengan waktu asar? Nah, ini juga harus kita pahami. Ternyata nurani kita tidak boleh lepas dengan waktu-waktu itu. Karena Allah mempergunakan dengan kalimat sumpah, berarti menunjukkan waktu itu adalah waktu yang sangat penting untuk menghubungkan diri kita dengan Allah. Itu kira-kira. Maka seringkali kita sebut wadduha, demi waktu duha. Langsung identik saja kalau sholat duha berkaitan dengan kemakmuran. Itu kira-kira. Dan itu identifikasi saja ujung-ujungnya. Awalnya tidak mengidentifikasi berkaitan dengan pahala. Awalnya adalah manusia harus menghubungkan rasa ini dengan waktu-waktu yang Allah, di mana waktu itu dipergunakan dalam bentuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sumpah itu Allah berharap orang yang membaca, orang yang mendengar itu ikut serta dalam aturan ritme yang telah Allah tetapkan demi waktu duha. Kalau kita telah waktu duha, maka kemudian kita temukan wadduha walaili dan saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala, menunjukkan suatu saat kita akan menunjukkan ada rasa yang merasa merana dalam diri. Dan ini pasti sudah ada dalam diri kita sudah mengalami asa merana, ada merasa sendiri dalam diri ini. Nah, karena merasa sendiri, biasanya kalau kesendirian itu terjadi, rata-rata kehilangan sesuatu. Yang paling besar itu adalah kehilangan harta benda. Asa poekeun lamun geus urusan teh. Kan gitu tuh kira-kira. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, asa teh enak hirup teh. Karena dia berkaitan dengan waktu duha. Maka disebut saja waktu duha
itu seringkali berimplikasi dengan keyakinan kita untuk mampu merasakan dan menikmati seluruh fasilitas atau hidangan Allah dalam bentuk harta benda masuk waktu duha. Gitu kira-kira. Nah, apakah cukup juga dengan waktu duha? Kita cek Pak, isi waktu duha itu. Waduha walailida saja, waduha tapi berkaitan dengan walailida saja. Mawadah rabbuka wa maqala walal akhiratu khair wa abqa. Jadi ternyata kalaupun kita waktu duha berkonotasi dengan apa yang ingin kita kuasai, Allah menentukan dan Allah memberikan informasi yang sangat jelas kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya kan gitu ya, kenikmatan hidup itu bukan di jumlah, tapi kenikmatan hidup itu adalah di cara memahami dan cara mengelola. Sebab nanti banyak jumlah tapi tidak mampu dikelola, tapi tidak mampu dipahami, akhirnya harta menjadi malapetaka dan harta menjadi beban bagi kita. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhir itu lebih baik dan lebih kekal daripada segala sesuatu yang kau kuasai. Itu di waktu duha. Terus saja bibirnya Pak, terlalu banyak kamu menjelaskan satu-satu kira-kira kesimpulannya gitu. Itu waktu duha. Nah, apakah cukup dengan waktu duha? Tidak juga. Ternyata ada juga kalimat yang lain yang berkaitan dengan waktu. Wal laili ida saja. Waktu malam, wal lail, ada surat al-lail. Wal laili ida saja. Oh, surat al-lail. Surat al-lail menunjukkan ada waktu gelap di mana manusia ada bagian-bagian dalam sisi gelap, tetapi dalam proses gelapnya itu dan sunatullah dalam kegelapan, manusia harus menemukan penerang dalam kegelapan itu. Maka kemudian dalam waktu gelap disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat maqama mahmudah nanti. Nah, ini proses-proses menghubungkan antara kalbu kita, memutarkan seluruh organ tubuh kita terhubung dengan waktu. Jadi wal asri, wal fajri. Nah, ada lagi waktu fajar. Bahkan waktu fajar telah kita pahami langsung pahala sholat sunat fajar seisi bumi ini dikasihkan kepada kita, menunjukkan bahwa proses manusia dalam memutarkan kehidupan itu ternyata diawali dalam waktu fajar, dan waktu fajar identik dengan fasilitas hidup yang Allah akan berikan kepada manusia. Kalau kita dimenyepan lebih dalam waktu sholat dalam surat Al-Fajr, kita akan menemukan ada dua model dalam surat Al-Fajr itu. Satu, ada model tentang kaum. Dalam surat Al-Fajr itu ada kaum Ad. Kaum Ad itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu sosok manusia yang tinggi besar, cepurama panggede, panjang, bangsa dalam itu kaum Ad. Tetapi dia punya karakter bengis. Jadi kalau orang yang tidak satu jalan dengan kaum Ad, langsung tidak bisa. Itu kaum Ad. Saking dia merasa tubuh kekar dan lain sebagainya, dia merasa sempurna. Dengan merasa kesempurnaan itu kemudian menindas orang lain, maka Allah kemudian membinasakan kaum Ad. Nah, kalau sekarang kaum Ad itu ada nggak? Kira-kira gitu. Kaum Ad itu ada nggak? Kaum Ad itu identik dengan kaum bukan individu, tapi kaum kelompok yang merasa besar, kelompok yang merasa berkuasa, kelompok macam-macam. Itu kata surat Al-Fajr, bukan menurut saya. Kata surat Al-Fajr. Mana kata surat ke-90? Itu miniatur apa? Miniatur kelompok. Yang kedua, dalam surat Al-Fajr itu ada miniatur personal. Miniatur personal itu disimbolisasikan oleh Fir'aun. Kalau Fir'aun bukan kelompok. Fir'aun itu pribadi yang merasa berkuasa, bisa mengendalikan orang lain. Seluruh orang tunduk pada dirinya.
saking orang lain tunduk pada dirinya, kemudian dia mengkultuskan anarul akhlak. Itu siapa karakter-karakter yang seperti begitu? Ulama itu orang begitu. Waktu kurang informasi ulama itu buah orang begitu. Orang merasa diri kita sempurna, merasa memiliki kekuasaan, membeda-bedakan orang dan lain sebagainya. Atau sarua berarti kira-kira begitu. Atau kita merasa pendek karena di belakang kita ada masa yang cukup banyak dan sebagainya. Kita bisa melacaknya dan sebagainya. Itu kaum berarti. Nah, itu seluruhnya Bapak Ibu sekalian itu dibinasakan oleh Allah. Apa hubungannya dengan kaum? Tadi disebutkan perilaku kita sebagai bagian dari komunitas masyarakat, diri kita sebagai personal, sebagai manusia biasa, itu ternyata dikendalikan oleh persepsi diri kita, pemahaman diri kita melalui hati kita sendiri. Urang kieu teh kan urang berpenampilan seperti begini teh karena kita mempersepsikan diri kita oleh nurani kita. Akhirnya ditampilkan begini. Itu teh kata siapa? Kata nurani kita dijalankan oleh nurani kita, kemudian diaktualisasikan, dibuktikan oleh visi kita. Sehingga kita jadilah miniatur perilaku hidup seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tulisan ini, itu dalam tulisan yang pertama, itu disebutkan bahwa kenapa kolbu disebut dengan kolbu, karena dia berkaitan dengan karakter oleh badan itu. Yang kedua disebutkan dalam pernyataan yang kedua dari Abi Hurairah itu ternyata nurani ini ibarat raja katanya. Kolbu ini ibarat raja. Karena kaum ini adalah ibarat raja, maka raja punya pasukannya. Nah, kalau raja ini benar, maka pasukannya benar. Kalau raja ini salah, maka pasukannya salah. Pasukan kita itu siapa? Pasukan yang ada dalam radang kita itu siapa? Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh kaum. Pasukannya mana? Pasukannya ini. Mata, telinga, tangan, kaki, hati, limpah dan seluruhnya. Itu adalah pasukan yang akan membuktikan bagaimana hati kita. Itu oleh siapa? Oleh seluruh anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita dalam pernyataan ini sebetulnya dari Abi Hurairah. Ini pernyataan Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, ya, dari Abu Hurairah. Dikatakan kata Abu Hurairah, kolbu ini barat raja dan pasukannya sudah jelas. Dan pasukan itu ada yang jadi tameng, pasukan itu ada yang jadi ada yang jadi penggerak, ada yang menjadi yang membombardir, ada pasukan itu ada penyerang, ada yang menahan. Nah, kita juga harus dipahami bahwa yang akan dalam tanda kutip ya melemahkan atau menggerakkan nurani kita melompat itu adalah hawa nafsu. Gitu. Nah, itu kan harus disaring oleh apa? Disaring oleh pendengaran, disaring oleh mata, itu kira-kira, disaring oleh penciuman dan lain sebagainya. Jadi seluruh organ tubuh kita itu semuanya berjalan dalam porosnya, tetapi kita berkewajiban untuk menempatkan dan memperbaiki poros itu. Jadi jalan itu sudah ada, tetapi jalan itu harus selalu dirawat, tidak boleh tidak dirawat. Di hidup kita ini sudah ada jalannya, tapi jalannya kalau tidak dirawat, dia di hadis nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ya, pernyataan Ali bin Abi Thalib. Jadi iman itu nanti terus lupa nggak ditulis terjemahnya, lewat ya. Nah, iman itu iman apa? Jadi dalam diri manusia itu ada sebuah beton.
Ada sebuah titik dalam putaran itu, kalau kita digambarkan seperti ibarat dalam putaran. Nah, putaran itu kemudian satu saat jika dia diputarkan oleh iman, maka nuqtah itu kemudian dia hilang, jadi bersih. Tapi jika putaran itu diputarkan dengan sesuatu yang bersifat negatif, maka dia langsung ada bercak hitam dalam hati itu. Nah, terus negatif, maka bercak hitam itu terus nambah. Yang terakhirnya dia hati itu menjadi hitam kelam. Nah, jika sudah hati itu hitam kelam, maka di sana menjadi persoalan. Jadi kuncinya adalah hati jaga jangan menjadi hati yang hitam kelam. Sebab jika hati sudah hitam dan kelam, maka dia akan berefek negatif terhadap jasad itu. Itu kira-kira. Nah, dalam tulisan yang kedua dari Nabi SAW bahwa fil insani mudghah, dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Idza solahat sahiru jasadi, sama dengan pernyataan yang pertama. Yang kedua disebutkan juga ternyata menurut Hasan dan Hasan dari Rasulullah SAW, al ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu fil qalbi, ilmu dalam hati. Nah, ini ilmu dalam hati. Dalam bahasa kita itu ada gelesna hati. Nah, eta di Allah. Melalui siapa? Melalui malaikatnya. Cuma kita seringkali tidak mau menangkap malaikat sedang mengajarkan kebaikan kepada kita. Maka di sini disebutkan ilmu fil qalbi, dalikan ilmu nafiun. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat itu ada dalam nurani kita? Sebab jika nurani ini terkontrol, nurani ini lurus, nurani ini suci, maka ilmu itu menjadi cahaya dalam hatinya, dan hatinya lah yang akan menggerakkan seluruh organ tubuh dia menjadi positif. Tapi jika ilmunya, nuraninya kotor, maka dalam pernyataan yang terakhir disebutkan, Hasan ditanya, an uqubatil ilmi, dampak negatif dari ilmu. Apa katanya? Mautul qalbi, matinya hati. Matinya hati itu ditanya, bagaimana yang disebut dengan yang matinya hati? Wa ma mautul qalbi, bagaimana yang disebut dengan matinya hati? Qala talabud dunya bi ilmil akhirah. Bahasa urang mah ngajadikeun agama demi alam dunia. Nah, itu sudah hatinya mati. Kalau agama sudah dijual belikan demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan alam dunianya, maka hatinya dipastikan dia mati. Luar biasa nih hadis ini. Pernyataan anu batil ilmi, qala mautul qalbi, matinya hati, matinya rasa. Sebab jika orang sudah mati rasanya, sudah nggak ada yang bisa diharapkan dalam diri manusia. Makanya biar tidak mati rasa, maka hendaklah manusia selalu membersihkan hati nurani. Biar apa? Biar hati nurani itu tidak terkotori menjadi nuqtah-nuqtah hitam, dan nuqtah hitam itu menjadi hitam pekat dalam jiwa kita. Kalau nuqtah hitam sudah menjadi hitam pekat dalam diri kita, maka yang akan terjadi adalah kerusakan seluruh organ tubuh kita. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan manusia berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang yang kedua, satu lagi. Manusia tidak hanya berhubungan dengan waktu, tapi manusia berhubungan dengan tempat. Kalau tadi kan dengan waktu. Kalau dengan waktu, bagaimana manusia terhubung dengan waktu? Karena kita dipahamkan oleh Allah dengan mempergunakan wa'ul qasam. Maka kita harus ikut skenario Allah, dan kita tinggal memanage waktu. Dimanage waktu. Yang kedua, manusia ditempatkan oleh Allah, berarti manusia berkaitan dengan tempat. Karena manusia berkaitan tempat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya
manusia mengelola seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita cek dalam Al-Quran, bagaimana cara mengelola seluruh fasilitas hidup yang Allah berikan, maka kemudian disebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya wa barat bi walidati. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah jelas kata Allah. Target akhir capaian yang harus dicapai oleh kita berkaitan dengan tempat, maka di mana saja Allah menempatkan kita, maka hasil akhirnya harus melahirkan keberkahan dalam hidup. Solusi menemukan keberkahan kata Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. 1, sholat, 2, zakat, 3, berbuat baik kepada orang tua. Itu menemukan berkah. Gimana logikanya? Sholat menemukan berkah. Nah, ini yang seringkali kita kesereo dalam bab ini. Kenapa? Sebab sholat itu apa hubungannya dengan berkah itu? Sholat kan hanya di masjid. Nah, kita itu memahami sholat hanya di masjid. Padahal tagihan sholat itu pasca sholat. Apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi kalau sholat itu tagihannya adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kesalahan. Sampai kapan itu? Di tempatnya. Tempat di mana berkaitan dengan waktu. Tempat sholat 1 di masjid. Tempat sholat itu di seluruh muka bumi, karena di seluruh muka bumi ini dalam masjid. Maka orang Islam itu tempat sholat di mana saja bisa, karena pada dasarnya seluruh bumi ini adalah masjid, tempat sujud, kecuali tempat-tempat yang telah dilarang. Contoh, tempat di mana orang menyembah berhala, jangan di sana. Tempat-tempat kotor, jangan di sana. Kecuali lagi nanti di dalamnya malah darurat, darurat mah beda dia udah ditaruh. Itu kira-kira. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, keberkahan itu akan lahir. Pertama adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengkoreksi sholat, istiqomahkan sholat, dan tagihan dari sholat itu adalah tanhanil fase wal. Yang kedua itu zakat, baik zakat pribadi ataupun zakat mal. Yang ketiga adalah terhubung dengan awal dan asal manusia. Siapa orang tua, berbuat baiklah. Dengan hal itu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kira-kira gitu. Jadi pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah, di Ka'bah. Pusat pribadi ada di nurani kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu memutarkan seluruh organ pasukan yang ada dalam organ tubuh kita itu dengan nurani yang nuktohnya bukan nuktoh hitam, tapi nuktoh yang suci. Nuktoh yang suci itu bisa didapatkan oleh kita kalau kita maslahat atau memastislahkan nurani kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita seluruhnya berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan bertekad untuk selalu menuai keberkahan dalam kehidupan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.